Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mulia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, semoga di dalam Ramadan ini mendapatkan keberkahan dan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong nih teman-teman, sekarang kan baru bulan Ramadan nih, bulan Ramadan yang ke 1445 Hijriah. Kita di sini khususnya sebagai umat muslim yang mencintai dan membanggakan ajaran kita, harusnya melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dong teman-teman di bulan Ramadan. Nah, di sini aku bakal jelasin. Jadi ada yang namanya orang yang bakal dikangenin di surga. Diriwayatkan pada hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, ada 4 golongan nih teman-teman yang nanti bakal dikangenin sama surga. Yang pertama, ada orang yang berpuasa. Yang kedua, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang memberi makanan kepada orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Tentu saja, teman-teman, dalam rangka memperingati Ramadan 1445 Hijriah ini, kita harus memanfaatkan momentum ini dengan baik, menggunakan setiap waktu dengan efisien dan memanfaatkannya dengan baik. Mengapa? Karena hanya dengan kurun waktu 1 tahun sekali, dalam waktu 30 hari kita diberikan waktu untuk bisa berlomba-lomba fastabiqul khairat, menjemput kebaikan-kebaikan keberkahan Ramadan, dan memanfaatkan bulan Ramadan sebagai momen di mana mustajabnya doa-doa kita dikabulkan. Jadi kemungkinan di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba berdoa sebanyak-banyaknya, berharap semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mengabulkan doa-doa kita. Nah, jadi kan tadi aku udah jelasin nih, ada 4 golongan. Tadi yang pertama ada orang yang berpuasa, yang kedua ada orang yang menjaga lisan, yang ketiga ada orang yang memberi makan kepada orang yang membutuhkan, dan yang terakhir ada orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi keempat hal itu benar-benar sangat-sangat merupakan perbuatan mulia. Mengapa? Karena dengan cara beribadah kepada Allah merupakan cara kita melakukan pendekatan kepada Allah. Dengan cara itu, tentu saja Allah akan memudahkan segala sesuatu apa yang sedang kita kerjakan. Semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan paham. Jadi, kita itu orang yang membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita. Kita sebagai hambanya harus beribadah kepadanya untuk menuntaskan apa saja kewajiban kita di dunia. Allah pun sempat ada tafsir yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia dan jin selain beribadah kepadaku. Nah, maka dari itu kita sebagai umat manusia yang beragama muslim harus memanfaatkan waktu ini, waktu Ramadan ini yang hanya ada 1 tahun sekali untuk beribadah dan memanfaatkannya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjemput ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi teman-teman, ini tadi kan ada 4 ya, tadi aku ulangi lagi nih. Yang pertama ada membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi kepada orang yang membutuhkan, dan yang terakhir puasa. Nah, dari 4 ini aku bakal fokus ke satu pembahasan. Jadi ada yang namanya bagaimana kita sebagai umat muslim dalam menjaga lisan kita. Kenapa sih Kak kita harus menjaga lisan? Teman-teman, seperti yang kita tahu, lisan ini merupakan anggota tubuh kita yang sangat-sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kita sebagai manusia diberi akal dan diberi pikiran untuk berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan apa yang bisa kita manfaatkan. Sebagai contoh, aku ya sedang berkomunikasi dengan orang tua. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua dan menjunjung tinggi tingkat kesopanan, harus dong kita yang namanya menjaga adab, tata krama, bagaimana kita mengatur intonasi kita kepada orang tua, mengatur bagaimana apa yang lawan bicara kita rasakan. Itu merupakan sebuah anugerah yang sangat-sangat tinggi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus bisa memanfaatkan hal tersebut. Sebagai contoh, kenapa kita harus memanfaatkan ataupun menjaga lisan kita ini dengan baik? Karena aku pernah baca juga nih ada istilah
mulutmu itu lebih tajam daripada pedang. Kenapa? Karena jika sebuah pedang yang panjang dan tajam itu, jika digunakan, hanya akan melukai fisikmu. Dan fisikmu itu dapat diobati dengan yang namanya obat. Jadi ada peralatan medis atau sebagainya untuk bisa mengobati luka fisik yang terjadi oleh sayatan benda tajam. Tapi berbeda nih teman-teman. Jika ada sebuah hal yang itu sifatnya melukai hati dan pikiran, itu sangat susah untuk disembuhkan. Terutama apa? Dari perkataan lisan yang kita tujukan kepada seseorang tersebut, kita pasti akan terjadi yang namanya kontak hubungan. Kontak hubungan dalam artian kita akan berkomunikasi dengan orang tersebut. Dan jika komunikasi, kita harus bisa mempertimbangkan bagaimana perasaan lawan bicara kita. Dan maka dari itu, kita harus yang namanya menjaga sistem tata krama dan bagaimana kita berbicara. Kita harus tahu batasan-batasan apa yang harus kita bicarakan kepadanya, bagaimana kita menjaga perasaannya. Itu penting loh teman-teman, jangan dianggap sepele. Meskipun ya kita sebagai anak-anak juga, sebagai remaja yang sedang masa peralihan menuju dewasa, itu sangat penting. Bagaimana kita membentuk pola karakter kita, pola pengembangan diri kita untuk bisa beradaptasi di sebuah lingkungan dan bisa menjadi sosok yang kita inginkan dalam waktu mencari jati diri. Itu yang harus kita lakukan. Nah, kemudian kenapa kita harus menjaga lisan kita? Tadi, yang pertama kita harus menjaga bagaimana perasaan orang yang kita sedang ajak bicara, karena secara tidak langsung kita sedang membentuk sebuah bonding atau hubungan, dan di mana kita harus menjaga hubungan tersebut agar tali silaturahmi tidak terputus. Maka jagalah lisan kita. Kemudian yang kedua, dengan menjaga lisan, kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita sudah bisa menjaga hawa nafsu kita. Karena apa? Hawa nafsu yang kita miliki itu mempengaruhi bagaimana pola pemikiran kita, bagaimana apa yang kita sampaikan ke orang lain. Dengan kita menjaga hawa nafsu, otomatis kita secara tidak langsung sudah mengupgrade diri kita, sudah naik ke tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Mengapa? Sedikit cerita ya teman-teman, aku punya teman, dan temanku ini dia memang bisa dikatakan profesional dalam beberapa bidang pendidikan, namun dia masih belum bisa menjaga dalam sistem perkataannya. Jadi ya apalah daya jika ilmu tanpa adab. Karena apa? Sesungguhnya orang yang beradab itu sesungguhnya adab itu lebih didahulukan daripada ilmu. Jadi kenapa kita harus menjaga itu tadi, menjaga sistem lisan kita. Karena itu sangat berharga dan itu akan berpengaruh pada dunia kita ke depannya. Bagaimana kita akan bersosialisasi, bagaimana kita akan menyampaikan pendapat, banyak hal yang akan kita berpengaruh terkait lisan. Nah, mungkin aku juga bakal ngasih tahu ke beberapa teman-teman nih, gimana cara kita menjaga lisan. Karena tadi lisan itu merupakan sebuah hal yang sangat sensitif ya. Karena secara nggak langsung nih, misal kita lagi ngobrol sama teman kita, aku punya barang bagus nih, kemarin habis beli di sana tuh, gitu kan. Nah, terus tiba-tiba si B nyeletuk, apaan sih barang gitu doang, aku juga punya, murah lagi. Nah, itu kan secara nggak langsung kita tidak menjaga perasaan orang yang sedang kita ajak bicara dan meremehkan, menganggap bahwa hanya dengan sebuah barang yang kita miliki, orang lain pun tidak memiliki apa ya rasanya ya, kayak kebahagiaan yang tersendiri. Maka dari itu tadi kita harus menjaga lisan kita dengan baik juga, agar kembali lagi agar menjadi orang yang lebih baik, mendapatkan ridho dari Allah. Ya tadi ya, yang dengan sebaik dengan kita menaikkan upgrade diri kita menjadi orang yang lebih baik, lebih berpengalaman, dan kita paham apa yang harus kita lakukan dalam medan-medan tertentu dalam menghadapi orang-orang yang berbeda. Nah, ini mungkin langsung aja, gimana sih tips untuk menjaga lisan kita agar tidak menyakiti ataupun secara tidak langsung menggores perasaan orang lain. Yang pertama, berbicaralah seperlunya dan semampunya. Dalam kehidupan kita ada yang namanya privasi ya teman-teman. Jadi
dalam bercerita, kita boleh bercerita kepada orang lain, boleh bercerita kepada teman, sanak, saudara, bahkan keluarga. Tapi diri kita pasti punya privasi yang harusnya tidak kita ceritakan kepada orang lain. Hal itu bertujuan kenapa? Selain menjaga privasi diri kita ataupun menutupi dan tidak membeberkan apa yang seharusnya tidak kita beberkan ke orang lain, itu menjadi lebih baik. Kenapa? Jika semakin banyak orang yang tahu tentang mungkin apa permasalahanmu, apa yang akan kamu lakukan, kamu jadi tidak punya hal yang spesial apa yang kamu lakuin. Seperti halnya mungkin aku hobi baca nih. Kalau orang tahu si ini hobinya gini, dia hobinya baca nih. Kalau misal dia nggak suka sama hobi aku dan ternyata dia malah menjudge, apa sih baca si kutu buku nggak jelas ini. Padahal ya, setiap orang punya privasi mereka masing-masing. Setiap orang punya hak untuk berpendapat dan mengeluarkan apa yang mereka inginkan. Jadi itu, kita harus bisa menghargai orang lain dan ya membatasi apa yang harusnya kita batasi dengan tidak mengatakan semuanya ke orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini termasuk dalam manajemen hawa nafsu ya teman-teman. Tentu saja dalam kehidupan, kita itu nggak mungkin selamanya bahagia dong. Ada yang namanya dinamika kehidupan, di mana kita harus bahagia, di mana kita harus sedih, di mana kita harus marah. Nah, di sini yang mau aku highlight dengan garis keras itu di mana ketika marah. Kenapa? Karena kalau ketika kita marah itu merupakan hal yang udah kita nggak bisa kontrol. Karena apa? Emosi yang mempengaruhi pikiran kita tidak selaras dengan perasaan kita bagaimana apa yang akan kita ucapkan ke orang lain. Oleh karena itu, barang siapa yang sedang dalam kondisi marah, lebih baik dia diam. Kenapa? Selain dia belajar untuk mengendalikan hawa nafsunya, belajar untuk bisa memahami dirinya sendiri. Di satu sisi, diam kalian itu juga mungkin bermanfaat untuk orang lain. Kita kan nggak tahu nih, misal si A, ternyata dia orangnya kalau kita misal tiba-tiba marah nih, dia orangnya gampang terpuruk, gampang sakit hati. Ya dengan kita diam, secara tidak langsung kita juga menjaga bagaimana perasaan si A. Begitu, jadi kita harus yang namanya bisa belajar untuk mengendalikan hawa nafsu. Karena semakin bertambahnya umur kita, semakin kita tahu banyak hal, kita akan belajar dan akan tahu mengapa kita harus mengendalikan hawa nafsu. Karena terkait sebuah hubungan, sebuah relasi, itu akan menyatu dengan bagaimana kita menjaga hawa nafsu kita. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita menjaga lisan kita, itu sebenarnya merupakan bagaimana lingkungan kita tinggal. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti dibesarkan di lingkungan yang baik. Itu adalah harapan semua orang agar kita bisa tumbuh menjadi orang yang diharapkan oleh orang tua kita. Orang tua berharapnya banyak kan, kita jadi orang yang sukses, kita bisa jadi pemimpin yang baik, bisa membedakan antara yang hak dan batil. Kemudian kita harus menjaga yang namanya lingkungan kita. Mengapa? Karena banyak hal yang mempengaruhi hal tersebut. Semisal, kamu adalah seorang individu yang baik, sangat menjaga diri, menjaga aurat, tidak berkata-kata kasar, selalu sholat 5 waktu. Itu merupakan contoh yang baik. Namun, kamu bisa berubah jika lingkungan bermainmu ataupun lingkungan di mana kamu dibesarkan, ya tadi, udah jarang sholat 5 waktu, main nggak menutup aurat, berkata-kata kasar. Nah ini, yang terakhir ini, kata-kata kasar. Ya, bagaimana kita memanajemen mulut kita? Kalau semisal kata-kata kasar kan tadi ya bergantung sama lingkungan. Berarti kita harus menjaga yang namanya lingkungan kita biar kata-kata kasar itu nggak keluar. Karena apa? Kalau sudah terbiasa berkata-kata kasar, maka kita akan punya yang namanya refleks. Misalnya kalau jatuh,
ngomongnya apa gitu, yang kata-kata yang harusnya kita nggak boleh sampaikan. Jadi lebih baik jaga diri kita, karena apa? Sekarang tuh banyak anak-anak muda yang dia tuh masih belum bisa tadi ya, mungkin membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Karena apa? Karena pengaruh lingkungan tadi. Tempat di mana kamu dibesarkan itu merupakan sebuah pondasi yang kokoh untuk kamu bisa hidup di masa yang akan datang. Karena itu kita harus menjaga lingkungan kita, berpegang teguh pada prinsip apa yang telah ditanamkan pada orang tua kita terkait bagaimana menjaga diri. Karena apa? Hidup ini ke depannya hanya antara kamu dan dirimu sendiri. Tidak ada urusan orang lain yang mencampuri hidupmu. Dan ke depannya, jika kamu punya masalah, kamu harus menyelesaikan masalah itu. Oleh karena itu, ya sebaiknya kamu pahami dulu dirimu sendiri. Gimana cara menyelesaikan masalah itu, ya agar tadi pengaruh lingkungan yang mempengaruhi dirimu dan kamu bisa berpegang teguh pada prinsip apa yang kamu pegang. Tetap jadi orang yang baik, jagalah apa yang telah orang tuamu pesankan, tetap selalu membawakan bentuk-bentuk positif dimanapun kalian berada. Jadilah orang yang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, sisihkan, ambil yang baik, dan sisihkan yang buruk. Karena apa? Mungkin di dunia ini kita penuh dengan yang namanya pro dan kontra, dan ada mungkin keburukan yang tidak kita ketahui. Dengan kita paham bagaimana proporsi kita menyampaikan apa yang bisa kita sampaikan dengan baik, menyisihkan hal buruk yang tidak harus kita ambil, itu merupakan satu langkah yang baik agar kita bisa menjadi sosok yang baik untuk kedepannya. Mungkin itu yang bisa sedikit aku sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Semoga dengan apa yang aku sampaikan bisa jadi pembelajaran buat kita, buat jadi pengalaman bagi teman-teman, dan bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Biji salah sih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.